Sampai ada yang baru masuk. Andika, selamat bergabung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi nih. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, kelas 10 akuntansi keuangan lembaga 3. Ini pesan yang Mem kirim tadi pagi ya. Baik. Jaringannya bagus ya hari ini? Ya, Mbak. Bagus, Mem. Iya, Mem. Ya, berarti pulsanya udah disiapkan memang ya dari kemarin ya. Iya. Oke. Terima kasih. Nah, yang di GCR sudah dipelajari modul sama LKPD? Sudah? Mem. Semua sudah dipresensi ya? Oke. Ganti sehat, ganti. Ganti. Ya, alhamdulillah. Grace? Hadir, Mem. Hadir. Sehat nak ya? Harus selalu jaga kesehatan. Kemudian Jihan, Juliati Martin, ya, Linda. Alhamdulillah bisa bergabung hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, meminta ke Wawan Sidik dulu untuk pimpin kita di dalam doa saya. Teman-teman, sebelum kita mulai dan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya, wa rasulah. Rabbi zidni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Allah berikanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kematian yang baik. Amin. Amin. Terima kasih nak ya. Oke. Sebelum kita mulai, masih ingat materi minggu lalu apa saja? Ayo, ada yang masih ingat? Pelaku kegiatan ekonomi, Mas. Oh ya, pintar Wawan ya. Oke, 100 buat Wawan. Pelaku kegiatan ekonomi. Kemarin ada 4 ya. Ya, ya, tadi sudah mengisi pretest kan? Sudah, Mem. Ya, hasilnya gimana? Ada yang dapat 100? Saya, Mem. Alhamdulillah. Siapa? Wawan? Ya, Wawan 100. Rendra berapa Rendra? 100. 100 juga. Tresia? Yang belum dapat nilai bagus, sebentar, mudah-mudahan di post-testnya jadi bagus, Pak ya. Jadi ikuti dengan baik, mudah-mudahan nilainya bagus di post-testnya. Iya, Mem. Ya. Hari ini kita masih sama yang kita bahas yaitu KD 3.4 tentang menganalisis model dan pelaku ekonomi, dan 4.4 yaitu mengklasifikasi model dan pelaku ekonomi. Masih lanjutan dari yang minggu lalu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui digital learning, guru dan peserta didik melakukan pembelajaran dan tanya jawab dengan pendekatan saintifik dan model problem basic learning tentang model dan pelaku ekonomi, sehingga diharapkan peserta didik mampu menganalisis circular flow diagram dengan baik. Ya. Oke. Kemarin jenis-jenis, sekarang kita bahas tentang peran RTK dulu. RTK adalah rumah tangga keluarga, Mem.
keluarga. Oke, nah ini dia perannya. Yang pertama adalah Yaitu sebagai pemakai barang sebagai dan jasa. pemakai jasa Sebagai kebutuhan pemakai kedua sebagai pemasok atau pemilik produksi. iya, oke. Siapa namanya? Yang perempuan tadi? Kalau Wawan Mem hafal suaranya ya, sudah aktif jadi. Yang perempuan siapa? Siapa yang barusan jawab? Ayo, tidak ada namanya? Masuk di penilaian loh. Saya Siapa sayang? Jihan. Julianti Martin sama Ihan. Jihan. Oke, thank you sayang. Kita lanjutkan. Iya. Nah, faktor produksi yang dimiliki oleh RTK yang pertama adalah faktor produksi asli, yaitu Sumber daya alam dan tenaga kerja. ya, jadi ini yang asli karena langsung dimiliki oleh manusia ya. Oke. Nah, yang kedua adalah turunan, faktor produksi turunan, yaitu modal dan skill. Ada yang tahu kenapa kok bisa dibilang turunan? Kira-kira kenapa? Karena Tidak asli. kemampuan dari ya, untuk memperoleh modal dan skill, manusia harus apa? Berusaha dulu kan? Iya, untuk dapat modal harus kerja dulu, ya kan? Iya. Untuk dapat skill atau perusahaan kemampuan harus belajar terlebih dahulu, belajar dan latihan ya. Jadi ini dibentuk dulu. Nah, kalau asli kan memang sudah tanah memang sudah ada. Gitu. Sampai di sini mengerti ya? Oke, ini suaranya jangan lupa. Nah, kita lanjut di peran RTP, rumah tangga, produksi. Ini dia perannya. Sebagai pengguna faktor produksi sebagai agen pembangunan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia peran pemerintah. Pertama adalah sebagai pembuat UU dan peraturan, menetapkan kebijakan, kemudian mengawasi dan lain-lain. Sebagai membeli peralatan untuk keperluan membeli peralatan, tenaga kerja dan lainnya. Sebagai proses dari produsen mengelola perusahaan, misalnya PLN, Pertamina, Bank dan lainnya. oke, yang sebagai pengatur dulu kita bahas satu-satu ya. Pengatur ini itu membuat UU itu undang-undang dan peraturan. Nah, contohnya adalah menetapkan kebijakan fiskal itu berkaitan dengan pajak, ya. Nah, kalau moneter berkaitan dengan uang yang beredar, gitu ya. Harus tahu ya kalau fiskal itu tentang apa, moneter itu tentang apa. Nah, yang kedua, pemerintah itu juga sebagai konsumen. Jadi, pemerintah juga membeli peralatan untuk keperluan kantor-kantor atau instansi, ya, dan sebagainya. Pemerintah juga sebagai produsen, ya, penghasil listrik, ya kan. Kemudian Pertamina itu juga Telkom, ya. Bank juga ada yang milik pemerintah dan ada yang milik swasta, ya. Di perbankan kita pelajari ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang masyarakat luar negeri. Sabar, ada yang baru gabung, menggabungkan dulu.
Citra, baru bangun sayang. Oke. Masyarakat luar negeri. Yang kemarin kita pelajari yaitu tentang ekspor dan Import. Ekspor dan impor. Nah, ternyata ini mas hubungan dengan masyarakat luar negeri adalah yaitu adanya pertukaran tenaga kerja. Kemudian ada penanaman modal asing, ya, investor asing. Kemudian ada pinjaman luar negeri. Ada yang tahu Indonesia punya pinjaman nggak ke luar negeri? Punya. Ada. Iya, bukan hanya ada, besar ya sayangnya. Ya, Iya. kita baca itu tanggal 12 Oktober 2020 di Kompas, itu Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia itu peminjam terbesar ke-7. Bayangkan, misalnya Indonesia tuh banyak ya. Misalnya Indonesia tuh besar sekali. Oke, selamat datang Daniel Hendrik. Selain punya pinjaman luar negeri, nah ada juga kerjasama dalam bentuk bantuan luar negeri. Ada yang bisa kasih contoh kira-kira kapan terjadinya bantuan luar negeri ini? Pengiriman barang dari luar ke dalam negeri. Ya, tujuannya biasanya untuk membantu ya. Ini siapa sih? Apa namanya? Jihan. Oke, bantuan luar negeri ini biasanya terjadi kalau ada suatu negara terkena musibah ya. Nah, biasanya begitu. Seperti dulu waktu tsunami itu yang di Aceh, oke, dan lain sebagainya. Itu baru satu contoh. Oke, sampai sini sudah mengerti semua? Sudah. Itu kita lanjutkan. Ya, sebelum kita mempelajari interaksi, kita lihat video berikut ya. Jangan tidur, tetap perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mirotia, dalam pelajaran pengantar ekonomi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Ya, yang pertama, interaksi perekonomian yaitu ada perekonomian dua sektor atau bentuk. Ini terdiri dari dua pelaku ekonomi, yaitu RTK dan RTP. Nah, RTK ini adalah rumah tangga keluarga atau bisnis yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Dan RTP adalah rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, anak panah ini berarti rumah tangga konsumen memberikan produksi pada rumah tangga produsen untuk melaksanakan produksi, sehingga nantinya rumah tangga produsen akan memberikan barang jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, apa faktor produksi yang kita sudah pelajari yaitu faktor produksi kemarin? Yang pertama adalah bisa tenaga kerja, bisa alamnya, misalnya tanah, gitu. Ya. Kemudian ada faktor produksi modal dan ada faktor produksi berupa wirausahaan atau skill ya. Nah, nantinya rumah tangga produsen atau produksi akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa bisa atau gaji, bisa sewa, kemudian bunga, dan tentunya juga laba. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah perekonomian tiga sektor. Perekonomian sektor ini terdiri dari yang pertama adalah perusahaan, ya, yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga adalah rumah tangga. Bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah? Perusahaan nanti akan membayar pajak kepada pemerintah. Begitu juga rumah tangga atau RTK akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pemerintah nanti pendapatan yang berupa pajak ini akan digunakan
untuk yang pertama adalah subsidi ya. Nah, subsidi nanti bisa diberikan kepada masyarakat, yaitu dalam hal ini bisa ke perusahaan, bisa ke rumah tangga, atau secara tidak langsung akan diterima oleh rumah tangga. Nah, contohnya kan ada subsidi BBM ya kan. Nah, itu adalah yang untuk mensubsidi itu adalah pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat, dari perusahaan maupun rumah tangga. Oke, selanjutnya, nah ini rumah tangga akan memberikan faktor produksi kepada perusahaan. Otomatis perusahaan nanti akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga ini, bisa berupa uang, kan, bisa berupa gaji. Kalau rumah tangga sudah membahas sekarang circular loan diagram. Apa itu? Nah, itu adalah perekonomian 4 sektor, atau bisa dibilang perekonomian empat sektor itu apa saja? Pertama adalah rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga pemerintah, RPG itu government, yang ketiga adalah rumah tangga produksi atau produsen, dan yang keempat adalah RTLN, rumah tangga luar negeri. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen akan membayarkan pajak pada pemerintah, begitu juga rumah tangga produksi, sehingga pemerintah nanti akan mengeluarkan hasil penerimaannya ke masyarakat berupa subsidi. Saya selain subsidi, pemerintah juga nanti akan belanja juga ya. Kita lanjut. Nah, rumah tangga keluarga akan memberikan faktor produksi, yaitu bisa alam, tenaga kerja, modal maupun skill dan sistem. Dari situ perusahaan memberikan balas jasa, yaitu berupa sewa, upah, bunga, dan jasa ke rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen akan mendapatkan, setelah mendapatkan sewa ini, upah ini, akan membelanjakan uangnya ke rumah tangga produsen. Berkaitan dengan luar negeri, maka produksi hasil produk ini akan diekspor ke luar negeri. Ya kan? Kemudian berkaitan dengan impor, maka negara Indonesia dalam hal ini bisa melalui bisa ya akan melakukan impor dari barang atau jasa dari luar negeri. Baik, semoga bisa dimengerti dengan baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya, setelah melihat video tadi, pasti sudah tahu ya, jadi tinggal diulang-ulang saja. Kita mulai dari ekonomi yang 2 sektor. Ada yang tahu 2 sektor tadi apa sektornya? 1 apa, 2 apa? Rumah tangga. Ya. Yang pertama tuh rumah tangga Rumah tangga lawannya. Ada yang tahu ini alur anak panah yang nomor 1 ini? Kita membaca ya, siapa tangga, ada produksi, ada perusahaan. Apa coba? Ayo, yang seperti di video tadi. Rumah tangga memberikan produksi ke perusahaan. Ya, faktor produksinya apa saja? Bisa Jasa, tenaga kerja, apalagi? Ya, modal, ya, lanjut. ya,
Iya. Ya tinggal diulang saja ya sebetulnya. Kalau bisa kalian Mem kasih contoh misalkan apa ya yang belum. Dwi Agustina Kalangi ada? Agustina Kalangi ada? Ya, Mem. Ya, seandainya Agustina Kalangi ini membeli gorengan, ya kan? Berarti yang bagaimana alurnya? Dwi Kalangi sebagai rumah tangga apa perusahaan? Ya, rumah tangga beli gorengan, berarti alurnya. Ini ya, gorengan. Yang nomor 3 ya. Nah, Dwi Kalangi kan punya pendapatan, mungkin dari mamanya dapat duit nih, jadi dia mau membeli gorengan ke sini, ya kan? Gorengannya ke sini ya. Berarti Dwi Kalangi dari sini, gorengannya akan diberikan ke Dwi Kalangi itu ya. Jadi sebetulnya semudah itu teorinya ya, cuma memang bahasanya ribet aja. Sebetulnya hanya seperti itu. Ya, sampai di sini mengerti semua? Ya, Mem. Kita lanjut. Kita lanjutkan ke sistem ekonomi yang 3 sektor. Ada yang tahu apa saja? 1? Rumah tangga keluarga. Ya, 2. Pemerintah. Yang ketiga? rumah tangga produksi. Iya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan kegiatan hubungan dari rumah tangga konsumen ke pemerintah coba? Rumah tangga konsumen ke pemerintah yaitu yang pertama Rumah tangga konsumen membayar pajak dan pemerintah memberikan Oke, who is this? Siapa namanya? Halo, barusan yang jawab siapa? Raudatul. Ya? Raudatul Munawarah. Betul. Nah, sekarang ada yang tahu hubungan dari pemerintah dengan RTP, rumah tangga produksi atau perusahaan? Ayo. RT pajak, pemerintah meraih subsidi. Iya. Siapa sayang? Yanti Martin. Yanti Martin. Ayo yang lain harus punya suara. Ya, mau dapat nilai dong. Oke. Sekarang alur ini yang di atas rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produksi. Ada yang tahu? Siapa bisa menjelaskan? Ayo. Hubungan rumah tangga konsumen dengan produksi atau perusahaan. Ayo silakan. Saling menghasilkan faktor produksi dan uang. Iya, jadi yang satu produksinya perusahaan ngasih hasil produksi, faktor hasil produksi. hasilnya ngasih apa namanya balas jasanya gitu ya. Ya. Siapa namanya? Raudatul Munawarah. Satu lagi. Ayo yang lain. Rendra, di mana suaramu? Rendra, suaranya ya. ada yang baru bergabung. Muhammad Haidar. Ayo Rendra. Ini tadi yang 3 sektor ya. Jadi Raudatul tadi berkaitan dengan rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi ke rumah tangga perusahaan, sehingga perusahaan akan memberikan berupa uang, ya. Setelah rumah tangga konsumen dapat duit atau dapat pendapatan, menghasilkan pendapatan, maka rumah tangga konsumen akan
Membeli Ini yang alur di bawah. Membeli barang jasa. Ya, membelanjakan atau membeli barang dan jasa ke rumah tangga produsen. Ya, dari produsen barangnya akan dialirkan ke konsumen. Nah, itu barang yang dibeli ya. Sampai di sini mengerti? Ngerti. Iya, harus tahu ya. Ini hanya diputar-putar saja. Kita lanjut yang selanjutnya kegiatan ekonomi 4 sektor. Nah, apa saja 4 sektor? Yang 3 kan ini. Yang mana? Yang konsumsi. masyarakat bernegeri. Iya, masyarakat luar negeri. Nah, kalau yang 3 sektor tadi sudah mengerti ya? Nah, apa kaitannya sekarang, apa kaitannya dengan luar negeri? Kalau saya bilang muter-muter ya. Adanya jasa impor dan ekspor. Iya, adanya ekspor dan impor. Kang Gendang. Bisa ekspor atau impor atau produksi, ya kan? Bisa ekspor atau dan impor barang dan jasa. Gitu ya? Oke. Ya, kita latihan dulu sekarang. Ya, alinnya 1. Ini kegiatan apa yang ada di sini? Merupakan kelompok masyarakat yang kegiatan konsumsi Kebutuhan hidup, ramah tangga, memiliki faktor kebutuhan hidup tenaga kerja, kemudian kerja modal dan usaha dengan faktor yang Coba diulangi satu orang. terlaksananya produksi usaha. Di sini ada rumah tangga. rumah tangga. Keluarga produksi, Mem. Produsen. Iya, dari rumah tangga ke perusahaan. Ya, Perusahaan. kan, rumah tangga memberikan tanah, tenaga kerja, kemudian modal dan wirausaha kepada perusahaan. Ya, jadi intinya seperti itu sebenarnya, nah, ya. Ya, Mem. Jadi tidak susah. Kalian yang kedua. Setelah adanya interaksi dari rumah tangga ke perusahaan, maka kegiatan nanti Jadi ini intinya adalah balas jasa dari perusahaan ke rumah tangga. ya kan? Balas jasanya berupa tadi apa? Upah, Gaji, gaji, sewa, sewa, dan jenis pendapatan. ya. Oke, berarti udah pinter semua ya. Ya, yang ketiga coba. pendapatan yang diterima rumah tangga kembali mengalir perusahaan ini akan berlanjut dengan cara rumah tangga memiliki pendapatan yang dapat merupakan belanja atau memiliki kebutuhan dan perusahaan masih tetap bersama. Oke, satu orang. Ayo coba apa? Pendapatan yang diterima rumah tangga dibelanjakan. Ya, dibelanjakan ke perusahaan. Jadi uangnya muter. Iya, dari perusahaan ke rumah tangga balik lagi ke Rumah tangga ke perusahaan. iya, gitu ya. Oke, satu lagi nih. Pelaksanaan kegiatan kegiatan pemerintahan bagi perubahan pajak atas Pendapatan yang diterima oleh pemerintah tidak hanya digunakan untuk mengubah biaya, tapi juga digunakan untuk
rencana pemeliharaan kepada rumah tangga dan pemberian subsidi kepada perusahaan tertentu. Ada yang bisa kasih resume ini? Binasa. Ya, coba. Ada yang bisa? Yaitu apa? Pemerintah, ya kan? Pemerintah tugasnya adalah Pendapatan. ya, pengubahan sumber daya didanai dari penerimaan yang berasal dari rumah tangga atau jadi pajak tadi ya kan? Pajak tadi. Nah, kemudian penggunaan barang dan jasa pemerintah. Jadi pajak tadi itu digunakan untuk kembali ke masyarakat, untuk penggunaan barang dan jasa, kita beli peralatan ya kantor. Oke. Nah, kemudian yang terakhir nih, dari sisi luar negeri, ya, Sumber daya dan juga meminta sumber daya dari bangsa yang sama yaitu seputar input sektor luar negeri yang melakukan pembayaran atas penggunaan sumber daya dan penjualan barang dan jualan barang dan jasa. Jadi bisa ekspor, bisa impor. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Ya, ada pertanyaan atau sudah jelas semua? Sudah? Sudah, Mem. Oke, ada yang bisa kasih kesimpulan? Oke. Siapa? Kesimpulan pelajaran kita kali ini? Silakan. Ayo. Yang belum ada suara. Nurdian, apa kesimpulanmu dari pembelajaran kali ini? Kesimpulannya Apa? Ayo, kegiatan ekonomi tadi interaksinya ada berapa sektor? Kalau 2 sektor siapa saja? Kemudian mengikuti baik-baik enggak ya? Rizky Lasawaki. hadir, Mem. Iya, perekonomian 2 sektor tadi siapa, Nak? Silakan kasih kesimpulan. Ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Oke, pinter. Yang 3 sektor? Ada rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produksi. Pinter. Yang satu lagi sayang. Yang 4 sektor atau perekonomian terbuka. Ada rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produksi, dan luar negeri, masyarakat luar. Pinter. Mengikuti dengan baik ya. Oke, Reni Marlita. Reni, silakan kesimpulanmu sayang. Dari ekonomi 3 sektor, perekonomian 3 sektor dan perekonomian 4 sektor memiliki balik atau saling menguntungkan dalam setiap rumah tangga. Mem. Oke. Ini tadi Reni ya. Satu lagi ayo yang laki-laki. Silakan. Siapa? Yang bisa kasih kesimpulan. Yang laki-laki. Rendra ada? Apa kesimpulanmu Rendra? Apa kesimpulanmu Rendra? Halo, Rendra ada di situ? Mau Haidar ada di situ? Ayo. Haidar.
Halo, suaranya nggak jelas, Haidar. Oke, Cindy. Cindy, silakan kasih kesimpulan, nak. Satu lagi. Kesimpulannya itu peran rumah tangga konsumen menentukan besarnya hukum permintaan dan stabilitas harga. Hal ini Sudah? rumah tangga konsumen merupakan penopang dari kestabilan ekonomi. Karena dengan adanya permintaan maka produsen dapat terus berproduksi. Sip, oke. Ada yang dengan sukarela lagi? Siapa yang kasih kesimpulan? Ada? Ya. Ada? Oke, kalau tidak ada, berarti minggu depan kita ulangan harian ya. Karena yang KD 3.4 hari ini kita sudah selesai. Siap? Minggu depan ulangan? Siap, Mem. Ya, harus siap ya. Nah, sebentar kita isi post test. Setelah ini ya, nanti mengirim sama dengan yang tadi pakai tulisis, nanti mengirim kodenya. Oke. Ayo, silakan satu orang pimpin doa. Belum kita akhiri. Silakan. Tadi Wawan ya. Sekarang Grace deh. Grace ada? Pimpin doa sayang. Grace Janet. Ayo Grace. Masang suaranya Grace. Halo, nggak terdengar nak? Nah, sudah. Belum keluar suara saya. Oke, diulang dulu. Ayo Grace. Sudah? Belum muncul di sini suaranya. Kalau gitu ganti deh, ganti Indriastuti. Ini dulu anak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan dan sebenarnya gini Bu, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Danti. Iya, Bu. Ya, jangan lupa untuk kumpul tugas LKPD yang uraian saja, nah, yang kasih di Google Classroom ya. Kirimnya juga akan kirim. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ya, SMK, yuk. Bisa. SMK bisa. Ulang yang kompak, 1, 2, 3, SMK. Bisa. Ulang belum jelas, 1, 2, 3, SMK. Bisa. Hebat, luar biasa. Luar biasa. Semangat, ya. Semangat, oke. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks all. Yang Mem. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Mem. Bergabung, aduh, Aprilia. Aprilia, kenapa dirimu baru bergabung? Mari kita lihat di hasil post test keuangan 3. Iya. Ini Julianti Martin 100, Cindy 100, Natalia. Oh, mantap. Natalia Balansano, Rendra, Wawan juga 100, Raudatul, Dika salah 1,
Aprilia, Mohaidar, Wika Langwe, mantap. Grace Janet, Kristi salah satu, Erin salah satu, Linda salah satu, Danti 2, Reni Marlita. Iya, berarti mantap ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anakku.